Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wiwin. Pada video kali ini kita akan membahas modul AKM Matematika Peminatan kelas 11. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang lingkaran. Ada kita bagi menjadi 4 bagian. Nanti untuk persamaan lingkaran mudah-mudahan bisa 1 video, atau kalau tidak bisa mungkin persamaan lingkaran 2 video. Kemudian kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran ini 2 video. Persamaan garis singgung lingkaran 1 video. Kedudukan 2 lingkaran ini 1 video. Atau mungkin masing-masing 2 video dengan soal-soal latihannya ya. Nah, untuk persamaan lingkaran ini ada persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R, kemudian lingkaran yang berpusat di M, A, B, di absisnya A dan ordinatnya B dengan jari-jari R. Kemudian yang terakhir tentang persamaan umum lingkaran. Ya, kita fokus dengan persamaan lingkaran dulu ya untuk kali ini. Untuk video kali ini. Itu dalam bentuk seperti koin, roda sepeda, jam dinding, cincin, dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk dalam penggunaannya, contohnya di sini untuk kasus gempa. Nah, untuk menunjukkan daerah-daerah di sekitar titik pusat gempa, misalnya titik pusat gempanya adalah B, maka daerah-daerah mana saja yang terkena dampak gempa ini, misalnya di kota A kita ingin tahu apakah di kota A itu terdampak oleh gempa, itu dengan mengukur berapa radius atau jarak dari pusat gempa. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk lingkaran ya. Jadi daerah-daerah sekitarnya itu adalah daerah-daerah yang berada di dalam lingkaran-lingkaran. Kemudian selanjutnya juga untuk menggambarkan BTS atau Base Transceiver Station ya. Nah, pengguna handphone itu berada pada radius berapa dari pusat atau menara BTS itu. Nah, dari situ digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran beberapa BTS yang ada, maka berapa jarak dari pengguna handphone ke pusat BTS itu. Nah, di situ digambarkan juga dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke persamaannya, bentuk persamaannya. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Kita lihat di sini gambarnya. L ini adalah lingkarannya ya. Lingkaran ini adalah berupa titik-titik yang berjarak sama ke titik O. Kemudian dihubungkan membentuk lingkaran, yaitu lingkaran yang diberi nama L. Nah, selanjutnya dari pusat O, apabila ditarik garis lurus ke tepi lingkaran, itu misalnya di tepinya kita beri nama titik P dengan absis dan ordinat itu X, Y. Maka garis OP ini disebut dengan R atau jari-jari lingkaran. Nah, R ini, jari-jari lingkaran ini, apabila menggunakan teorema Pythagoras, maka R kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, OQ ini adalah sama dengan nilai X dan PQ ini sama dengan nilai Y. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0 dan memiliki jari-jari R itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Ini untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, contohnya ini untuk soal lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, soalnya bisa ditanyakan tentukan
persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari. Nah, ini diketahui jari-jarinya, ditanyakan persamaan lingkaran. Kemudian untuk soal kedua, sama ditanyakan juga persamaan lingkaran, tapi diketahui titik yang dilaluinya. Nah, di sini diketahui titik yang dilaluinya. Kemudian untuk soal yang ketiga, yang ditanyakan adalah jari-jari lingkarannya apabila persamaannya diketahui. Ya, kita bahas satu-satu jawabannya. Untuk soal yang pertama, yang diketahui adalah jari-jarinya. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16. Akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Jadi, 16 kali 3 ya. 16 kali 3 itu sama saja dengan 48 ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Yang B yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran yang melalui titik 6,8. Nah, berarti X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan min 8. Dari sini kita bisa menghitung R-nya ya. X kuadrat, 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. 36 ditambah 64 itu 100. Ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Nah, itu apabila diketahui titik yang dilaluinya. Kemudian yang C, apabila yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Nah, tentu saja ini adalah jari-jari. Jadi jari-jari adalah akar dari 121, kemudian akar dari 128. Nah, 128 adalah 64 kali 2. Akar 64 itu adalah 8, jadi 8 akar 2. Jadi jari-jarinya 11 dan 8 akar 2. Selanjutnya untuk persamaan lingkaran yang berpusat di MAB. Jadi pusatnya itu bukan 0,0 melainkan A, B dan berjari-jari R. Kita lihat gambar ini ya. Nah, di sini titik M adalah pusat lingkaran, yaitu absisnya A dan ordinatnya B. Sama seperti tadi ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka R kuadrat itu sama dengan jarak dari A ke Q. Maka jarak dari A ke Q ini adalah X dikurangi A. Jadi, A ke Q, M ke Q ya. M, pusatnya kan M. Jarak dari M ke Q adalah X dikurangi A. Sedangkan jarak dari P ke Q adalah Y dikurangi B ya. Jarak dari sini ke sini ini kan sama dengan B ya. Jarak dari sini ke sini sama dengan A. Dari sini ke sini sama dengan B. Jadi persamaannya akan menjadi X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, mudah ya, sama saja. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi di sini tandanya dikurang ya. X dikurang A dan Y dikurang B. Contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,-5 dan memiliki jari-jari 6. Ya. Nah, di sini persamaan umumnya adalah X min A. Berarti X dikurangi A-nya adalah 4. Kemudian Y dikurangi B-nya adalah min 5. Berarti Y dikurangi min 5. Dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat. Jadi, X min 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 36. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 4,-5. Selanjutnya berpusat di min 2,-6 dan memiliki jari-jari 3 akar 2. Ya. X dikurangi min 2 jadi X plus 2. Y dikurangi min 6 jadi Y plus 6. 3 kuadrat sama dengan 9, akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, ini diketahui
Persamaannya ditanyakan M, pusatnya, A dan B kecilnya, A kecil dan B kecilnya, kemudian R-nya, ya. Nah, di sini X plus 1 kuadrat. Nah, sedangkan bentuk umumnya adalah X dikurang. Berarti X dikurang, agar menjadi plus 1 berarti X dikurang minus 1. Maka A kecilnya adalah minus 1, ya. Kemudian Y dikurang minus 3. Agar menjadi Y plus 3 adalah Y harus dikurangi minus 3. Sama dengan 81. Maka pusatnya adalah min 1, min 3. R-nya adalah akar dari 81, yaitu 9. Nah, ini pusatnya min 1, min 3, jari-jarinya adalah 9. Kemudian yang kedua, ya, sama tadi. Berarti X dikurangi min 5, agar menjadi X plus 5, X harus dikurangi min 5. Kemudian ini Y dikurang 2, ini tetap, ya, Y dikurang 2, sehingga pusatnya adalah min 5 dan 2. Min 5, positif 2. Dan jari-jarinya adalah akar dari 72. Nah, akar dari 72 itu adalah, kalau 6 kuadrat itu 36, berarti 36 kali 2 sama dengan 72. Nah, akar dari 36 adalah 6, ya. Nah, ini kalau misalnya masih bingung, berarti akar 72 itu sama dengan akar dari 36 kali 2. Nah, akar 36 ini sama dengan 6. Jadi 6 kali akar 2. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya contoh yang keempat. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7, min 2. Lingkaran tersebut melalui titik min 2,10. Nah, berarti pusatnya 7, min 2. Kemudian ini adalah titik yang berada di garis lingkarannya, min 2,10. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jarinya dan kemudian persamaannya. Nah, untuk menghitung jari-jari itu sama dengan menghitung jarak dari M ke A. Maka jarak dari M ke A itu adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, ya. 7 dikurangi min 2 dikuadratkan, jadi min 2 dikurang, atau min 2 dikurang 7 juga boleh, ya. Kalau 7 dikurang min 2 kan sama dengan 9 kuadrat. Min 2 dikurangi 7 juga min 9 kuadrat, ya, sama aja. Jadi, min 2 dikurangi 7 atau 7 dikurangi min 2 sama saja. Hasilnya adalah 81. Atau 10 dikurangi min 2 kan sama dengan 12 kuadrat. Atau min 2 dikurangi 10 juga min 12 kuadrat, sama saja. Sama dengan 144. Jadi, boleh dibalik, ya, mau X2-nya itu min 2 atau X2-nya itu 7 sama saja. Hasilnya adalah akar dari 81 ditambah 144, akar 225 sama dengan 15, ya. Selanjutnya contoh, oh ya, belum selesai. Persamaan lingkarannya berarti X min 7 ditambah Y dikurang min 2. Jadi Y ditambah 2 sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya. Selanjutnya tentang persamaan umum lingkaran. Dari bentuk baku persamaan lingkaran, nah ini bentuk bakunya, ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bisa menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi, X min A kuadrat ini kita uraikan, ya, seperti ini. Nah, masih ingat, ya, dan ini memang harus selalu ingat karena banyak terpakai di banyak bab. Kalau X min A dikuadratkan, maka ini akan menjadi X kuadrat min, karena ini dikurang, jadi di sini min, ya. Kenapa min? 2 kali X kali A, jadi min 2 kali X kali min A, jadi min 2AX. Kemudian ditambah A kuadrat. Kenapa ditambah? Min A dikuadratkan jadi plus, ya. Jadi plus A kuadrat. Nah, ini jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Begitu juga dengan Y min B dikuadratkan akan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Nah, selanjutnya dikelompokkan, kita kelompokkan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2ax dikurang 2by ditambah a kuadrat plus b kuadrat. Nah, r kuadratnya pindah ke kiri jadi min r kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya min 2a ini kita ganti dengan a kapital. Bukan supaya lebih sulit ya, justru sebaliknya untuk memudahkan. Kalau seandainya nanti diketahui persamaan umum lingkaran, kemudian ditanyakan a kecil, kita langsung lihat koefisien dari x. Nah, koefisien dari x-nya kita langsung kalikan dengan min setengah. Atau kita bagi dengan min 2, sama saja ya, dikalikan dengan min setengah atau dibagi dengan min 2. Ya, begitu juga apabila ditanya b kecil. B kecil ini apa? Ordinat titik pusat ya. A ini absis dari titik pusat, B ini adalah ordinat dari titik pusat. A kecil dan B kecil ini masih ingat ya, ini adalah pusat, titik pusat lingkarannya. Jadi kalau ditanya B kecil, maka kita langsung lihat koefisien Y. Nah, koefisien Y-nya langsung kita kalikan dengan min setengah. Nah, kita ganti dengan A kapital, B kapital, dan C kapital untuk mempermudah ya. Bukan bikin tambah ribet. Nah, selanjutnya apabila ditanyakan R-nya, kita lihat C-nya ini. Kita lihat A kuadrat plus B kuadrat min R kuadratnya. Nah, kita lihat bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan akar dari, nah ini, R kuadrat sama dengan, kalau kita pindah ruaskan, C ini kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan berarti min R kuadratnya kita pindah ke kiri, C-nya kita pindah ke kanan. C-nya jadi negatif, R kuadratnya jadi positif ya. Maka R adalah akar dari 1/4 A kuadrat. A ini adalah koefisien dari X, B ini adalah koefisien dari Y. Ya. Atau misalnya kalau sudah diketahui A kecil dan B kecilnya, langsung kita bisa masukkan di sini nilai A kecil dan B kecilnya. Ya, tapi dikuadratkan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita bisa lihat di contoh-contoh soalnya. Nah, ini contoh soal 5. Coba kita besarkan lagi ya, supaya lebih jelas. Nah, ini contoh soal 5. Tuliskan persamaan umum lingkaran yang berpusat di M-4,3 dan berjari-jari 7. Nah, di soal diketahui apa ini? Nilai A kecil dan B kecil. Kemudian nilai R. Ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan umum lingkarannya. Nah, dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu kita dapatkan, nah ini, A kecilnya kita ganti dengan min 4. Kemudian B kecilnya kita ganti dengan 3. Jadi X plus 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 49 ya. 7 kuadrat sama dengan 49 ya. Kalau kita uraikan akan menjadi X kuadrat plus 8X plus 16 ini dari mana? 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian Y kuadrat min 6Y. 2 kali Y kali min 3 akan jadi min 6Y ya. Ditambah min 3 kuadrat sama dengan 9. 49. Maka persamaan umumnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y. 16 ditambah 9, 25 dikurangi 49 sama dengan min 24. Nah, ini adalah persamaan umum lingkarannya. Ya, atau dengan menentukan A sama dengan min 2A, ya. B sama dengan min 2B, kemudian C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Maka A besar sama dengan min 2 kali min 4, A kecilnya adalah min 4 sama dengan 8, B besarnya sama dengan min 2 kali 3 ya, B kecilnya sama dengan 3, itu sama dengan min 6. Jadi persamaan umum lingkarannya akan menjadi A besarnya 8, B besarnya min 6, jadi koefisien X-nya adalah 8, koefisien Y-nya adalah min 6, kemudian nilai C-nya adalah min 24 ya. Dari A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat.
min R kuadrat, maaf ya. A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Jadi 16 plus 9 min 49 sama dengan min 24. Ya, ini adalah C ya. Jadi yang kita ingat-ingat ini ya. C itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Kemudian A besar sama dengan min 2A, B besar sama dengan min 2B. Atau kalau ditanya A kecilnya, itu sama dengan min setengah kali A. Kalau ditanya B kecilnya sama dengan min setengah kali B. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kalau tadi ditanyakan persamaan umum lingkaran, kalau ini contoh yang ke-6, yang ditanyakan adalah pusat. Nah, kalau pusat ini berarti apa? A kecil dan B kecil. Kemudian jari-jari lingkaran berarti R yang ditanya. Apabila persamaan umum lingkarannya adalah ini, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y dikurang 3 sama dengan 0. Dari persamaan umum ini kita dapat apa? A-nya sama dengan min 6. Kemudian B-nya sama dengan 4. Kemudian C-nya sama dengan min 3. Ya kan? Dari sini kita dapatkan A kecil adalah apa tadi? Min setengah kali A besar sama dengan min setengah kali min 6. Berarti sama dengan positif 3. Kemudian B kecil sama dengan min setengah kali B sama dengan min setengah kali 4 sama dengan min 2. Berarti A, B-nya sama dengan 3, min 2. Ya. 3, min 2. Ini A, B-nya. Nah, sekarang C itu apa? C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi, C-nya kan kita punya minus 3. Sama dengan A kecilnya 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurang R kuadrat. Berarti min 3 sama dengan 9 ditambah 4 dikurang R kuadrat. R kuadratnya kita pindah ke kiri jadi R kuadrat sama dengan 9 ditambah 4, 13 ditambah 3. Berarti 16. Maka R-nya sama dengan akar dari 16. R-nya sama dengan positif 4 ya, karena panjang itu selalu diambil nilai yang positif. Ya. Jadi kita langsung bisa dapatkan nilai A kecil, B kecil, dan juga nilai R-nya. Nah, ini ya. Ini A-nya 3, B-nya min 2, kemudian nilai R-nya. Nah, boleh juga dimasukkan ini atau langsung karena kita sudah dapat A kecil dan B kecilnya bisa juga langsung ya. Sama ya. Di sini kita dapatkan nilai R-nya sama dengan 4 dan nilai A kecil dan B kecilnya juga sama. Ya, bisa dikerjakan dengan cara yang tadi. Ini lebih mudah ya. Ya, sekarang kita hapus. Ini kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Contoh soal yang ke-7. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan ini. Ya, sama ya. Yang ditanya adalah A, B, kemudian R. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dulu dengan cara dibagi 4. Semuanya kita bagi 4 ya. Semuanya kita bagi 4. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat 80 dibagi 4 jadi 20 ya. 12 bagi 4 3, 265 dibagi 4 sama dengan 0.
Nah, kemudian dari sini kita dapatkan nilai A-nya min 20, nilai B-nya 3, dan C-nya 265 per 4. Nah, berarti A kecilnya sama dengan min setengah kali min 20, B kecilnya min setengah kali 3. Jadi, pusatnya adalah 10 min 3 per 2. Ini kita bisa langsung 10 kuadrat ditambah min 3 per 2 kuadrat ya, boleh. Jadi, C sama dengan A kuadrat, berarti 10 kuadrat ditambah B kuadratnya min 3 per 2 kuadrat dikurang R kuadrat. Yang ditanya R-nya. Nah, C-nya 265 per 4, berarti R-nya kita pindah ke kiri jadi positif. R kuadrat sama dengan 100, ini jadi positif ya, ditambah 9 per 4 dikurang 265 per 4. Nah, ini R kuadrat. Ini R kuadrat. Jadi, sama dengan berapa nih? Semuanya sudah per 4 kecuali yang 100. Ini kita jadikan jadi 400 per 4 ya. Di R kuadrat sama dengan 400 per 4 ditambah 9 per 4 dikurang 265 per 4. Nah, 400 dikurang 265. Nah, 200 dikurangi 65 berarti 135 ya. 135 ditambah 9. 135 tambah 9, 144 ya. Per 4. Nah, jadi R-nya sama dengan akar dari 144 per 4. Sama ya. Sama dengan 12 per 2. Jadi R-nya sama dengan 6. R-nya sama dengan 6. Sama.